Season 2. Bab 75. Kita lanjut ya bosku, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Om Presdir terpikat gadis miskin. Akhirnya Dini dan Arya berdiri berhadapan sambil memandangi satu sama lain. Arya melihat Dini menangis dan menghapus air matanya, Arya sendiri tak dapat menahan air mata miliknya sendiri. Akhirnya mereka berpelukan. Jangan pergi. Kau tega meninggalkan aku sendiri di sini. Aku mencintaimu Arya, aku ingin hidup bersamamu. Ungkap Dini dalam pelukan di dadanya. Pelukan mereka sangat dalam menghirup aroma tubuh satu sama lain yang terhantar. Arya menghembuskan napas panjang. Ia tidak percaya Dini ada di hadapannya saat ini. Ia memegang wajah Dini dan membelainya. Mereka saling tersenyum dan menatap berkaca-kaca. Kenapa kau ingin mengambil risiko ini? Bukan hanya kau yang mengambil hukuman, tapi aku akan merasakan hukuman atas kepergianmu. Kau bertindak tanpa berpikir ke depannya akan menjadi seperti apa. Kata Dini dan memukul lembut dada Arya. Tak ada lagi yang bisa kulakukan setelah melihatmu akan menikah dengan adikku. Aku hanya ingin menghentikan ingatanku yang mengingat dirimu. Jawab Arya. Hambatan tidak bisa menghentikanmu. Masalah tidak bisa menghentikanmu. Orang lain tidak bisa menghentikanmu. Hanya kau sendirilah yang bisa menghentikannya. Tapi apa kau sendiri bisa menghentikannya? Kau tidak harus menghukum dirimu sendiri. Kata Dini lalu, berkata. Masih ada banyak perjalanan bersama yang harus kita lalui. Akhir dari sebuah hubungan itu bukanlah akhir dari segalanya, namun adalah awal dari coretan tinta perjalanan hubungan baru yang lebih indah. Dari beberapa bekas luka yang menyakitkan, yang paling menyakitkan adalah yang tidak bisa dilihat. Bagaimana bisa aku hidup tanpa melihatmu? Tanya Dini. Bagaimana bisa aku kembali denganmu? Saat ini kau sudah resmi menjadi istri adikku. Kau adalah adik iparku yang tidak pantas berdekatan dengan kakak iparnya. Bicara Arya SSSTT. Dini menutup mulut Arya dengan jari telunjuknya. Jangan mengatakan itu lagi. Kau bukan kakak iparku dan aku bukan adik iparmu. Mana ada seorang ayah dari anak-anakku memanggil istrinya dengan adik ipar, kau harus pergi ke psikiater. Ujar Dini mengejek. Apa yang terjadi dengan pernikahanmu? Tanya Arya. Aku meninggalkan pernikahannya. Aku membatalkan pernikahan yang tidak kuinginkan ini. Aku hanya ingin mengejar cinta sejatiku. Jawab Dini. Pernyataan Dini membuat Arya tersentuh, ia kembali memeluk Dini dengan erat dan mengecup pucuk rambutnya. Kau tidak akan pergi dan tetap di sini, kan? Kau harus bertanggung jawab padaku untuk memberikan kasih sayang pada anak-anakku yang lain. Ujar Dini. Sebagai ayah aku selalu menyayangi mereka melebihi diriku sendiri. Aku akan bekerja keras untuk mereka yang bangga memiliki ayah sepertiku. Kau sudah sempurna di mata mereka. Tak perlu bekerja lebih keras, karena mereka sudah lebih dulu bangga padamu. Tapi saat ini hanya tinggal kau menjadi cinta pertama anakmu yang lain yang bisa mendapatkan kasih sayang yang sama seperti kakak-kakaknya. Ujar Dini membuat Arya mengerutkan dahinya. Saat Dini meraih tangannya dan meletakkan di atas perutnya. Arya membuat dugaan yang baru setelah merasakan detakan yang terhantar. Seolah ada sebuah kehidupan dan jantungnya berdetak. La menatap lekat sangat dalam wajah istrinya yang tengah tersenyum dan mengangguk. Jantungnya berdebar sangat kencang, hatinya bergemuruh dipenuhi rasa senang dan keharuan. Kakak kau, sedang hamil. Liri Arya terbata Dini mengangguk sebagai jawaban. Hatinya meningkat bergemuruh. Ia menggebu-gebu. Perasaan senang, haru, atau mungkin takut, mungkin menghinggapi di awal kehamilan. Namun, tak seharusnya larut dengan perasaan itu secara terus-menerus.
Kehamilan adalah momen yang ditunggu oleh banyak pasangan. Momen yang membahagiakan itu perlu dipersiapkan dengan matang. Bayi yang sedang berkembang dalam perut seorang perempuan merupakan titipan, sebuah kehidupan baru bagi Tuhan. Kau adalah perempuan hebat dan tangguh yang mampu menaklukkan segala rintangan di masa kehamilanmu. Aku tak percaya akan menjadi seorang ayah lagi. Ujar Arya memeluk wanita yang tengah mengandung anaknya lagi. Apa kau bahagia dengan kehamilanku ini? Tanya Dini. Iya, tentu saja aku sangat bahagia. Kehamilan dirimu akan menghapus segala derita yang berbulan-bulan ditanggung. Terima kasih akan menghadirkan anggota baru di keluarga kita. Jawab Arya. Anak merupakan titipan. Berterima kasihlah pada Tuhan. Balas Dini. Itu sudah pasti. Berapa usia kandunganmu saat ini? Tanya Arya. Untuk kedua kalinya kesalahan besar aku alami yang terlambat mengetahui kehamilanku. Mungkin saat Tuan Darwin datang ke rumah kita, aku sedang mengandung anakmu selama 2 minggu. Karena saat ini usia kehamilanku 2 bulan 2 minggu. Ucap Dini lalu, berkata. Jika aku tidak lalai, aku tidak mungkin pernah bercerai denganmu. Ujar Dini lagi. Tidak masalah. Semua orang akan senang mendengar kabar bahagia ini. Kehamilanmu kali ini membuatku melupakan kesedihan yang dialami semua orang. Dini tersenyum bahagia kala Arya sendiri senang mendengar kabar kehamilannya lagi. Hadiah tak selalu dibungkus dengan indah. Kadang Tuhan membungkusnya dengan masalah dan penantian. Meski begitu, di dalam hadiah itu tetaplah indah. Arya bertekuk memegang perut Dini yang terlihat sedikit membuncit. Ia mengelus kehamilan Dini kali ini dan mencium perutnya. Apakah ini satu alasan kenapa kau membatalkan pernikahan dengan Darwin? Tanya Arya. Tidak. Saat aku hamil dan akan melahirkan nanti, status Tuan Darwin sebagai suamiku, aku yakin dia bisa menjadi ayah yang baik untuk anakku. Tapi hanya aku yang sangat mencintaimu, aku tidak ingin berpisah denganmu apalagi mendengar kau nekat pergi ke luar negeri selamanya. 2 bulan saja menunggu perceraian, itu membuatku tersiksa, apalagi harus kehilanganmu sangat jauh. Kata Dini. Aku juga sangat mencintaimu. Tapi selain diriku, banyak pria lain yang menyukaimu terutama adikku. Aku pikir mereka pria yang baik di dunia ini, tak seperti aku yang tidak pantas memilikimu seutuhnya. Jawab Arya merendah. Kenapa kau merendah diri? Arya yang ku kenal tidak seperti ini, dia selalu percaya diri dan angkuh. Siapa yang mengatakan kau bukan pria baik? Kau adalah pria pertama yang sangat baik pernah kutemukan. Tapi masa lalu sudah banyak membuatmu terluka hanya karena ulahku. Jawab Arya murung. Dini pun memegang kedua tangan Arya. Arya, pemerintahan 5 tahun saja bisa berubah. Apakah 5 tahun ke depan manusia tidak akan berubah? Seseorang akan berubah menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, jangan pernah melihat masa lalu mereka. Aku sudah melupakan semua kejadian itu, maka dari itu aku bisa mencintai dirimu. Aku juga sangat mencintaimu. Sangat mencintai wanita yang akan kembali menjadi seorang ibu ini. Kata Arya yang mengajak untuk menikah kembali setelah perceraian baru saja terjadi 1 minggu kemarin dan ingin mendapatkan wanitanya kembali setelah tahu ia sendiri tengah mengandung. Bab 76. Berita kehamilan Dini untuk yang kedua kalinya sudah tersebar luas diketahui oleh awak media yang pastinya akibat mereka berlatar belakang keluarga Pratama dan memperanak Arya Rasvan Pratama selaku CEO yang dikagumi itu tidak akan pernah lepas dari sorotan media. Bagaimana tidak? Setelah perceraiannya diketahui, perceraian di tangan mereka seolah hanya permainan. Mereka kembali bersama melangsungkan acara pernikahan secara sederhana dan kembali sah menjadi pasangan suami istri. Saat hari itu juga, sepulang dari bandara, Arya meminang wanitanya untuk kedua kalinya membawa dia ke Goa untuk segera dinikahkan. Tak ada yang menghentikan, semuanya berjalan dengan hikmat.
Mimpi Darwin berada di depan mata, kini menghilang terbakar bersama abu kenangan. Dini telah kembali pada pria yang menjadi cinta sejatinya. Apa boleh buat, takdir tidak bisa diubah seberapa tahan ia merebut mimpi yang ia inginkan. Darwin yang marah mengetahui informasi tersebut lantas keluar dari rumahnya. Bu Amira dan Pak Barma tentu pergi menyusul mengikuti kemana perginya Darwin. Di sebuah lapangan tembak, Darwin menghentikan mobilnya dan merenung melihat pepohonan. Bu Amira dan Pak Barma terkejut bukan main saat Darwin meraih pistol. Di saat terjadi cekcok antara Darwin dan Pak Barma, Bu Amira sibuk membuang pistol-pistol yang terdapat di sana ke sungai yang tengah mengalir air yang deras agar Darwin tidak melakukan tindakan di luar kesadarannya. Hanya ada satu pistol yang tersisa masih dipegang oleh Darwin sendiri. Darwin sempat menodongkan pistol ke arah wajah Pak Barma. Namun, kepribadian Darwin yang labil, Darwin tidak mudah terpengaruh pada ucapan Pak Barma. Darwin, jangan macam-macam dengan pistol itu. Wajar saja Dini tidak jadi menikah denganmu karena kau akan membahayakannya. Ujar Pak Barma. Lah membalikkan fakta bahwa justru Arya lah yang lebih membahayakan bagi Dini, karena dia adalah suaminya yang sudah hidup bertahun-tahun. Darwin termakan oleh kata-kata busuk pengaruh dari mulut jin jahat. Akibatnya fatal, Darwin menembak kepalanya sendiri di hadapan kedua orang tuanya. Dor! Kepalanya berputar kesakitan sangat hebat. Suara pistol yang ditembakkan begitu menyakitkan didengar oleh orang tersayang. Bu Amira berteriak histeris. Burung-burung di pohon keluar berterbangan di udara. Kali ini Darwin tidak main-main. Ia benar membunuh dirinya sendiri tanpa berpikir panjang lagi. Bu Amira menangis terduduk kemudian menghampiri dan memegang Darwin yang sudah sekarat. Tidak ada gunanya menangis saat ini. Nyawa seseorang sedang terancam dan harus segera mendapatkan pertolongan. Pak Barma mengangkat tubuh putranya yang sekarat untuk segera dibawa ke rumah sakit. Saat sampai, Darwin langsung dimasukkan ke ruangan ICU. Ia diberikan penanganan oleh tim medis. Namun, saat dokter keluar dan memberikan pernyataannya, dokter mengatakan nyawa Darwin tidak tertolong. Darwin meninggal dunia akibat peluru yang masuk ke dalam kepalanya sangat dalam. Suara sirine ambulans memenuhi setiap jalan raya yang dilewati, menggetarkan hati siapa saja makhluk yang mendengarnya mengingatkan mereka akan kematian. Mobil ambulans terparkir di depan mansion yang megah itu. Untuk pertama kalinya sebuah mobil ambulans terparkir memberikan duka bagi penghuninya, tak seperti dulu hanya mobil sport dan mobil mewah lainnya yang terparkir di depan menyambut orang tersayang. Keluarga Pratama berkabung atas kematian Darwin. Bu Amira tak dapat menahan tangisnya yang histeris. Ia sangat kehilangan. Di mansion, mereka membawa Darwin pulang yang tengah berbaring terkujur kaku dalam peti di atas lantai tidak seperti biasanya. Bu Amira terus menangis kehilangan salah satu putranya, ia terduduk dan membanjiri jenazah Darwin dengan tangisan air mata dalam pelukannya. Keluarga, teman, kerabat, datang silih bergantian memberikan ucapan berduka dan dukungan moral. Karangan bunga yang berjajar sepanjang jalan, ikut bersedih menghantarkan keikut dukaan pada keluarga yang ditinggal. Arya dan Dini telah bersiap untuk pulang dari selesainya pernikahan mereka di Goa. Tanpa berpikir apapun mereka berinisiatif untuk pergi ke mansion orang tua mereka karena menganggap keluarganya pasti ada di sana. Sekaligus niat mereka ingin memberitahukan kehamilan Dini lagi. Ada apa? Ada banyak sekali karangan bunga yang mengucapkan rasa berduka. Siapa yang meninggal? Lirih Dini bersama Arya dalam mobil dan melihat karangan bunga sepanjang jalan dekat mansion Pratama. Sesampainya di halaman mansion Pratama, Arya dan Dini menyadari ada tanda berduka di halaman mansion tersebut. Mereka semakin heran. Ketika hendak masuk Dini melihat begitu banyak pasang sandal di teras mansion,
Ia tersenyum karena menyangka keluarganya tengah mengadakan pertemuan kerabat dan keluarga jauh setelah sekian tidak bertemu lama dan mereka berkunjung. Tapi kenapa sandalnya dilepas? Ketika masuk Arya dan Dini melihat begitu banyak orang mengenakan pakaian warna putih, Arya bertanya pada Nek Arini apa yang terjadi namun Nenek Bungkam tidak berani mengatakannya. Arya dan Dini menjadi cemas. Mereka maju ke depan melewati para pelayat tersebut hingga ia melihat peti mati, bingkai foto Darwin berkarangan bunga tepat di depan di atas meja. Mereka sangat shock. Tidak bisa berkata apapun hanya mematungkan diri dengan wajah yang kebingungan. Melihat Arya dan Dini datang, Bu Amira pun menghampirinya dan memegang pundaknya. Tatapannya sembab penuh dengan air mata. "Mengapa ibu kau menangis? Apa yang kalian lakukan dalam keadaan seperti ini?" Banyak orang memakai baju putih, dan peti itu. Lirik Arya bergetar. Bu Amira menerjang Arya dengan pelukan dan tangisan histerisnya. "Hua! Darwin, Darwin adikmu. Darwin meninggal." Histeris Bu Amira dek. Meninggal. Sebuah kata menyakitkan untuk kehilangan seseorang yang pernah hidup mengisi hari perjalanan hidup yang kini menghampiri waktu yang dipastikan. "Haha, meninggal. Ibu pasti sedang membuat sandiwara. Bagaimana Darwin bisa meninggal? Ibu ini ada-ada saja," ujar Arya malah tertawa. "Dia membunuh dirinya sendiri. Pistol itu yang merenggut nyawanya." Hiks. Hiks. Masih menangis Bu Amira. "Ini semua tidak mungkin. Tuan Darwin tidak mungkin meninggal." Lirik Dini berucap pelan. Tak terasa buliran bening menetes membasahi pipi halus itu. Dini berjalan dengan lunglai. Ia terduduk lemas di depan peti Darwin. Kepalanya terasa pusing, ia tidak bisa berucap satu kata pun dan ia memegang kepalanya kemudian tersungkur pingsan di pangkuan Bulia.